aku pindah sekolah aja deh ya ke Papua gitu. Kenapa harus pindah ke Papua gitu? Karena kami memang tetap tinggal di Jakarta, sementara ayah bertugas di Papua selama kurang lebih 3 tahun. Nah, saya bilang mungkin di sana saingannya lebih sedikit ya untuk menjadi seorang paskibraka mewakili Papua. Kondisi fisik menjadi hal yang penting untuk menjadi seorang paskibraka. Itu yang di hati merah putih terus ada di dada dan terus menggelora sampai sekarang kita usianya udah bisa dibilang masuk lanjut usia. Jadi apapun kita lakukan untuk merah putih. Bagaimana kami ini, Purna Paskibraka ini bisa terus menghidupkan ideologi Pancasila. Karena memang itu merupakan dasar negara, dasar kita bernegara, dasar kita ada di ini. Jadi ini merupakan filosofi bangsa yang memang tidak bisa diubah-ubah lagi. Bulan Agustus ini menjadi bulan kemerdekaan untuk Republik Indonesia. Nah, yang kita tunggu-tunggu adalah pengibaran bendera merah putih di Istana Merdeka yang setiap tahunnya disiarkan langsung dari televisi nasional di Indonesia. Nah, hari ini saya kedatangan tamu, seseorang yang pada era Presiden Soeharto di tahun 80-an menjadi paskibraka di Istana Merdeka. Siapa dia? Ayu Diah Pasha. Halo Mbak Pita. Halo Ibu Ayu. Aku panggilnya apa nih, Ibu atau Kakak? Boleh Ibu, boleh Kakak. Kami kalau di Paskibraka terbiasa mengundangnya dengan Kak. Oke, jadi boleh ya panggil Kak Ayu aja. Oke nih, Kak Ayu, gimana kabarnya hari ini? Hari ini alhamdulillah sehat. Terima kasih mendapat undangan dari Forum Keadilan untuk mengisi bincang-bincang di acara Pola Pikir Wanita. Iya. Saya yang sangat merasa terhormat banget nih bisa berbincang-bincang bersama Kak Ayu hari ini, menceritakan tentang pengalamannya Kak Ayu di Paskibraka Istana Merdeka waktu itu ya. Iya. Nah, waktu itu apa nih yang membuat Kak Ayu akhirnya mau menjadi paskibraka di Istana Merdeka saat itu? Kalau ditanya mau, mungkin banyak ya anak muda kita yang ingin menjadi paskibraka. Jadi memang pada waktu SMP, saya tuh udah mimpi ingin menjadi seorang paskibraka. Karena melihat barisan mereka yang begitu sempurna, membuat punya keinginan gitu. Bisa nggak ya jadi paskibraka? Kebetulan ayah saya sedang bertugas di Papua sebagai TNI Angkatan Laut. Lalu saya bilang ke ibu, Bu, aku pindah sekolah aja deh ya ke Papua gitu. Kenapa harus pindah ke Papua gitu? Karena kami memang tetap tinggal di Jakarta, sementara ayah bertugas di Papua selama kurang lebih 3 tahun. Nah, saya bilang mungkin di sana saingannya lebih sedikit ya untuk menjadi seorang paskibraka mewakili Papua. Udah, itu cuman obrolan iseng, obrolan selewatan, sampai suatu ketika saya bersekolah di SMA Negeri 1 Budi Utomo Jakarta, saya ingat sekali guru pembina daripada sekolah di SMA tersebut memanggil saya, Pak Suhatman, mengatakan bahwa panggilan kecil saya kan Yayi. Jadi kalau anak SMA biasanya manggilnya Yayi. Dia bilang, Yayi kamu terpilih nih untuk mewakili SMA Negeri 1 mengikuti tes untuk menjadi paskibraka mewakili Provinsi DKI Jakarta. Jadi ya tanpa bertanya babi bu lagi, saya langsung aja bilang sanggup, siap. Dan pada waktu itu yang ditugaskan dari SMA Negeri 1, kami berpasangan dan kami memang selevel pada saat itu. Dan kelas 1 SMA saya waktu itu duduknya, akhirnya saya dan Patrick mewakili SMA Negeri 1 untuk mengikuti tes supaya bisa lolos di Provinsi DKI Jakarta. Nah, dari yang ditunjuk tadi itu awalnya tuh karena apa? Itunya?
Saya Alasan? tidak pernah bertanya Gitu ya. kepada guru pembina Mhm. mengapa kami yang terpilih. Iya. Tidak pernah bertanya, tetapi seingat saya memang dari dulu saya tuh memang selalu aktif, baik di kelas maupun di kegiatan ekstrakurikuler. Jadi saya mengikuti banyak kegiatan ekstrakurikuler dan juga aktif di OSIS, bahkan Mhm. aktif di ikatan organisasi intrasekolah yang ada di DKI Jakarta sebagai Iya. wakil koordinator, di Mhm. mana kita memang berkumpul sebagai ketua-ketua OSIS dari berbagai SMA yang ada di Jakarta. Mungkin salah satu yang dilihat adalah hal tersebut, dan saya juga aktif mengikuti ekstrakurikuler, salah satunya adalah baris berbaris di samping pramuka dan sebagainya. Oke. Lalu setelah akhirnya masuk ke dipilih ya untuk bisa, menjadi paskibraka di Istana Merdeka, itu prosesnya apa lagi setelah itu? Iya, salah satunya juga seingat saya adalah kondisi fisik menjadi hal yang penting untuk Oke. menjadi seorang paskibraka, fisik dan mental. Jadi tinggi badan itu harus memenuhi kriteria tertentu. Kemudian juga pasti dipilih badan yang tegap, ya, tegap sempurna dan sebagainya, itu salah satu kriteria yang dipilih secara fisik. Sehingga pada waktu masuk ke eee, tes di Provinsi DKI Jakarta, saya bertemu dengan wakil-wakil dari semua SMA, baik negeri maupun swasta, se-Jakarta. Mhm. Saya lupa jumlahnya berapa, tapi yang jelas banyak. Dan pada waktu itu ujiannya dilakukan di Cibubur seingat saya, dan kita memang tinggal di kemah. Oke. Nah, seingat saya kalau nggak salah 3 hari, Mhm. kami ada di karantina untuk babak penyisihan tersebut, dan itu segala macam tes dilakukan, mulai dari sejarah kebangsaan, Oke. pendidikan moral Pancasila, Iya. kemudian, mmm, kesenian, kemudian tentunya baris berbaris, memimpin barisan, itu yang saya ingat. Bahasa Indonesia kalau tidak salah juga menjadi salah satu tes yang diberikan. Sampai kemudian ternyata kami berdua dinyatakan lolos. Saya dan Patrick. Tentu saja kami senang karena sepengetahuan kami bisa dibilang jarang. Jangan-jangan kami satu-satunya pasangan Mhm. yang mewakili provinsi berasal dari sekolah yang sama. Di tahun yang sama. Oke. Wah. Ya. Lalu, dari semua proses yang, ada menuju akhirnya, apa namanya, mengibarkan bendera di Istana Merdeka, ada sesuatu hal yang membekas nggak sih di dirinya Kak Ayu, di pikirannya Kak Ayu sampai hingga saat ini gitu? Yang pasti itu terus membekas karena Mhm. kami ini juga punya perkumpulan Oke. yang dinamakan DPPI. Jadi Mhm. Duta Pancasila Purna Paskibraka Indonesia. Oke. Jadi yang paling membekas pastinya adalah rasa nasionalisme. Itu kalau ditanya saya 100% akan bilang nggak bisa diragukan lagi, berkat hasil dari pelatihan dan juga pembinaan yang diberikan oleh kakak-kakak pembina maupun oleh kakak-kakak pelatih. Itu yang di hati merah putih, eee, terus ada di dada dan terus menggelora sampai sekarang kita usianya udah bisa dibilang masuk lanjut usia. Jadi, Iya. apapun kita lakukan untuk merah putih. Oke. Eee eee kayak, nasihat-nasihat dari kakak-kakak pembina, dari kakak-kakak yang ada di sana itu yang paling bisa diingat sekali sampai saat ini gitu, selain selain harus mencintai Indonesia, harus, bisa berguna bagi nusa dan bangsa, itu yang lain dari itu ada lagi nggak? Yang pasti adalah, bagaimana kami-kami ini, Purna Paskibraka ini, bisa terus menghidupkan ideologi Pancasila. Oke. Karena memang itu merupakan dasar negara, dasar kita bernegara, dasar Mhm. kita ada di ini. Jadi ini merupakan filosofi bangsa yang memang, eee, tidak Mhm. bisa di tidak bisa diubah-ubah lagi, dan menurut saya ya, Iya, iya. tapi, keyakinan saya adalah demikian. Sehingga, inilah yang menjadi kekuatan kita karena kita mempunyai filosofi yang menurut saya indah, dan juga
bagaimana menciptakan rasa persatuan yang sangat kuat. Karena di karantina yang hampir 1 bulan, kami pada saat itu berasal dari 27 provinsi. Kalau sekarang kan sudah menjadi 38 provinsi. Jadi 27 provinsi berarti kami ada 54 pemuda-pemudi pada saat itu tahun 1980. Nah, itulah yang menguatkan kita, rasa persatuan itu tanpa membeda-bedakan yang namanya suku, ras, ataupun agama. Justru kita saling mengingatkan, saling menguatkan, dan persatuan itu terasa sekali. Apalagi mendapatkan tugas dalam sebuah barisan yang menurut saya sangat ketat dan membutuhkan teamwork yang kuat serta kedisiplinan yang tinggi. Jadi itulah yang menyatukan. Jadi perbedaan ternyata memang merupakan kekayaan yang kita miliki, dan kalau kita bersatu, kita pasti kuat. Iya, saya setuju sekali. Lalu dari perjalanannya Kak Ayu di era 80-an, lalu melihat paskibraka di Istana Merdeka selama bertahun-tahun ini, perbedaan yang sangat mencolok gitu dari di eranya Kak Ayu dan kawan-kawan dan juga yang saat-saat ini tuh apa tuh Kak kira-kira? Salah satu yang paling kelihatan adalah lokasi. Jadi pada waktu tahun 1980 kami melakukan pelatihan. Kami di karantina itu di Wisma Haji Cempaka Putih. Karena di sana juga kamarnya cukup memadai dan juga lapangannya itu bisa digunakan untuk kami berlatih. Sementara sekarang kan dilakukan di Cibubur. Itu perbedaan yang paling menyolok dari sisi lokasi. Dari sisi jumlah juga semakin ada pemekaran ya, dengan bertambahnya provinsi-provinsi baru di Indonesia. Masuk ada Papua Tengah, ada Papua Barat Daya. Di kami pada waktu itu tidak ada Papua, ya hanya satu pasang. Sekarang dari Papua aja bisa ada beberapa pasang yang masuk di dalam formasi barisan. Kemudian sehingga ada jumlah yang tadinya 54 sekarang menjadi 638 dikali 2 ya. Itu menjadi lebih besar, lebih dari 70. Nah, itu perbedaan yang paling menyolok. Dari sisi pembinaan, karena saya memang tidak mengikuti walaupun beberapa kali diundang untuk mengisi program di pelatihan dan pembinaan paskibraka, tapi saya tidak mengamati secara detail bagaimana hari-harinya mereka melalui pelatihan itu. Apakah masih sama diterapkan? Tapi saya yakin pasti banyak cara-cara baru dan juga hal baru yang ditemui oleh adik-adik, terutama di era yang tahun sekarang ini ya, 2020 ke atas. Udah itu pasti akan ada perbedaan. Mungkin kakak-kakak pembina dan kakak pelatih tahu lebih detail mengenai hal ini. Iya. Nah, kalau menurut Kak Ayu sendiri, ada nggak sih yang perlu ya kayak diperbaiki atau dikembangkan dari setiap proses seleksi ataupun dari proses pembinaannya itu sendiri? Ya, yang menurut saya yang terpenting adalah karena proses seleksi dan pembinaan itu satu hal yang berbeda ya. Yang paling penting adalah bahwa seleksi itu harus mengikuti peraturan dan harus ditegakkan, harus ada kejujuran. Karena sangat disayangkan kalau provinsi mengirimkan wakilnya tanpa mengikuti seleksi yang sesuai aturan dan yang ketat. Karena begitu kita masuk ke karantina, bayangkan kita hampir 1 bulan berada di karantina, latihannya itu dimulai dari setelah sholat subuh sampai seringkali 24 malam. Waktu di zaman saya ya. Jadi itu memang membutuhkan stamina dan stamina yang kuat dan juga mental yang kuat. Jadi kalau memang itu mengikuti seleksi dengan ketat dan mengikuti peraturan dan ditegakkan, insya Allah akan mendapatkan putra-putri yang terbaik yang mewakili provinsi tersebut. Misalnya dari sisi sikap tubuh.
dari sisi tingkat tubuh. Kalau kita mengikuti peraturan pasti tidak akan terdapat putra atau putri atau pemuda-pemudi yang mohon maaf punya kelemahan misalnya tubuhnya bungkuk. Itu udah jelas menurut saya itu tidak masuk ke dalam kriteria. Karena memang yang bertugas di istana itu adalah yang terpilih dan yang terbaik dari provinsinya. Jadi yang paling penting adalah itu menurut saya. Kalau memang ini ingin dikembangkan, tegakan kedua adalah juga yang memang betul-betul mempunyai rasa nasionalisme dan sebagainya, sehingga setelah mereka menjadi purna paskibraka masih terus bisa bertugas sebagai duta Pancasila tadi. Oke. Tapi kalau dari tugasnya duta Pancasila setelah purna paskibra itu sendiri hingga saat ini dari Kak Ayu sendiri itu apa aja sih tugas-tugasnya? Sebetulnya tugas-tugas itu tidak spesifik, misalnya harus hadir di acara tertentu seperti adik-adik yang sekarang. Mereka setiap hari kelahiran Pancasila mendapat tugas kembali untuk melakukan pengibaran misalnya. Tetapi kan kalau kita di setiap insan Indonesia menurut saya adalah dutanya Pancasila. Karena itu adalah filosofi yang kita miliki. Tetapi sebagai seorang paskibraka itu memang harus terlihat dan menjadi contoh dalam kehidupan sehari-harinya. Bagaimana mereka menerapkan toleransi, bagaimana mereka bersikap berkeadilan, bagaimana mereka menjalankan ketuhanan yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari apapun agamanya, bagaimana mereka respect, menghargai satu sama lain, itu sudah merupakan duta menurut saya. Dan itu yang paling penting karena yang terpenting kan dalam kehidupan kita sehari-hari. Memberikan contoh-contoh itu dari lingkungan terkecil, keluarga, lingkungan di kita tinggal, lingkungan di mana kita bersekolah atau bekerja, sampai ke lingkungan yang lebih besar. Oke, lalu kita kembali ke tadi proses seleksi ya atau proses tahapan-tahapannya. Kalau misalnya menurut Kak Ayu sendiri, ada nggak sih dari paskibraka yang masuk dengan di pengibaran di Istana Merdeka itu masuknya dari jalur KKN dalam prosesnya gitu, kayak misalnya orang tuanya berpengaruh gitu kan, lalu bisa masuk ke Istana Merdeka sebagai pengibar gitu. Ada menurut Kak Ayu? Iya, gitu? Pemberitaan di 2023 ini kan sempat mencuat. Ya. Saya tidak usah menyebutkan provinsinya dan siapanya, namun itu jelas mencoreng nama baik paskibraka. Betul. Karena artinya kejujuran tidak ditegakkan, seleksi juga tidak ditegakkan. Justru itu sangat disayangkan. Dan bukan berarti bahwa keluarga dari seorang keluarga, katakan gubernur misalnya, atau keluarga bupati, atau keluarga presiden, atau siapapun yang menjabat di Indonesia, tidak boleh, tetapi dengan mengikuti seleksi yang sesuai dengan aturan dan dilakukan dengan kejujuran. Karena jangan sampai nanti begitu masuk di karantina, ternyata dia tidak bisa mempresentasikan sebagai pemuda-pemudi yang mewakili provinsinya, malah justru jangan sampai juga memberi malu pada provinsinya, karena kan mereka sepasang yang mewakili, misalnya saja sakit-sakitan karena kondisi tubuh pada waktu misalnya seleksi tidak menyampaikan dengan benar penyakit apa saja yang dimiliki, karena kan kalau kita tahu bahwa oh ternyata ada penyakit ini dan kita bisa mengantisipasinya, itu bisa dilakukan kan akan sangat mengganggu. Misalnya pada saat harus bertugas tanggal 17 terjadi apa-apa, itu resikonya kan akan besar sekali. Belum lagi dari sisi mental, kalau tidak siap menjalankan latihan dan juga pembinaan yang diberikan yang begitu ketat dan disiplin, kalau mentalnya nggak kuat kan juga akan cepat down. Iya. Nangis lah, mewek lah gitu. Nah, jadi hal-hal itu sebetulnya yang
yang dihindari karena pasti justru akan merugikan nama baik provinsi itu sendiri. Oke, tadi ada sedikit sebut kalau misalnya terjadi apa-apa di saat pengibaran bendera itu dilaksanakan 17 Agustus itu. Memangnya ada seperti konsekuensi apa yang akhirnya nanti didapatkan kalau misalnya dari salah seorang dari para pengibar tersebut akhirnya ya entah itu pingsan atau Iya. akhirnya kolaps di saat Di mereka melakukan lapangan, tugas, iya. Gitu. Itu sih nggak pernah kebayang ya. Dan konsekuensinya apa? Konsekuensinya mungkin akan jatuh kepada kakak pembina, pelatih, karena kan beliau-beliaulah yang setiap hari, day by day atau setiap hari mengikuti bagaimana perkembangan fisik dan psikologis dari masing-masing yang bertugas. Jadi hal ini setahu saya tidak pernah terjadi. Karena biasanya pelatih dan pembina mempunyai cara-cara bagaimana misalnya mengangkat kembali mentalnya atau menguatkan kembali fisiknya gitu dengan latihan olahraga yang lebih ketat dan sebagainya, pembimbingan juga yang lebih spesifik gitu terhadap satu persatu dari yang ditugaskan. Jadi alhamdulillah puji Tuhan sampai sejauh ini tidak pernah sih yang terjadi yang seperti kita khawatirkan atau takutkan. Tapi bukan tidak mungkin kalau seleksi itu tidak dilakukan dengan tegak lurus gitu ya. Kemungkinan-kemungkinan itu bisa terjadi. Oke. Lalu kalau dari tahap-tahapan seleksi di Paskibraka untuk Istana Merdeka itu, apakah ada seperti kayak body checking gitu yang harus memeriksa ya seperti yang di pemberitaan yang akhir-akhir ini juga ramai di media sosial kalau yang ada body checkingnya seperti itu seperti itu tuh perlu atau enggak sih sebenarnya, dan di Paskibraka menuju istana itu apakah ada proses seperti itu? Kalau di tahun saya tidak ada proses yang seperti itu ya, body checking seperti itu. Kalau menurut saya itu sudah masuk ke ranah yang privacy ya, privat, karena tubuh itu kan kita miliki masing-masing, jadi kita own by ourselves gitu. Jadi menurut saya itu sudah melewati batas privasi. Sejauh kalau Mbak Pita nanya pendapat saya, sejauh dia sudah bisa melewati tes wawancara, psikologis, dan terpilih itu kan pasti ada jejak, ada track record. Kenapa pemudi atau putra-putri ini yang dipilih? Jadi saya lebih memilih ke arah sana daripada ke arah body checking. Berarti kalau menurut dari Kak Ayu sendiri, kalau yang seperti body checking itu tidak harus diperlukan ya untuk. Kalau menurut pendapat saya, ya. Kalau Mbak Pita menanyakan hal itu ke saya. Ya. Oke. Jadi setiap tahunnya nih dari Kak Ayu sendiri, apakah masih merasakan momentum teringat momentum ketika mengibarkan bendera merah putih di Istana Merdeka saat itu? Iya sih, momentum yang paling kuat adalah setelah penugasan selesai itu kayak haru itu bisa meledak di saat itu gitu. Jadi pada waktu detik-detiknya pasti juga ada rasa deg-degan, cemas dan sebagainya. Tapi karena kita sudah melewati proses pelatihan yang begitu ketat, jadi masing-masing dari kami harus punya kepercayaan diri yang kuat bahwa kita bisa menjalankan tugas ini dengan baik. Jadi kalau bisa dibayangkan kita pada saat itu yang bertugas ini adalah mereka-mereka yang berusia 17, 18 tahun yang bisa dibilang teenagers atau remaja menuju dewasa. Jadi memang kepercayaan diri itu menjadi sangat penting
pada saat kami bertugas. Terutama juga karena pada tahun 1980, pada saat itu kita masih punya kesempatan untuk membawa bendera pusaka, kemudian juga didampingi oleh duplikat, di mana kita harus naik tangga berdua dengan ritme yang sama. Itu kan butuh sekali chemistry yang sangat kuat ya. Kemudian turun tangga sama-sama. Nah, itu juga hal yang kalau dibayangkan rasanya sanggup nggak ya gitu. Tapi karena sudah melalui latihan, kita harus punya rasa percaya diri. Jadi itu sih yang dirasakan. Nah, kalau bicarakan tentang percaya diri, dari Kak Ayu sendiri bagaimana cara kita sebagai perempuan itu bisa meningkatkan rasa percaya diri kita sendiri, entah itu dia seperti ketika kita akan melaksanakan seleksi misalnya di Paskibraka atau misalnya di bidang-bidang yang lainnya gitu. Ya, jadi kalau memang kita sudah mendapatkan sebuah kepercayaan, tandanya ada sesuatu yang orang lain lihat, mungkin kita tidak tahu, atau mungkin kita tahu, orang lain juga tahu. Nah, kalau memang kita sudah dipercayakan, kita harus yakin. Dan kalau kita tahu bahwa kita masih ada kekurangan di sisi ini, nah itu kan bisa ditingkatkan dengan berlatih. Karena seiring dengan munculnya rasa kepercayaan diri itu karena jam terbang, karena latihan, karena kemauan juga. Sehingga ketika itu kepercayaan diri itu muncul, itu sebetulnya karena kekuatan kita untuk terus mau menjalani itu, betapapun beratnya challenge itu. Nah, nanti dengan sendirinya kepercayaan diri itu akan muncul sedikit demi sedikit demi sedikit. Demikian juga pada waktu pelatihan. Tapi begitu kita masuk pelatihan di tingkat nasional, itu memang dianggap semua sudah mampu punya background baris berbaris yang kuat misalnya. Kita bisa latihan dulu sebelumnya dan sebagainya melalui ekstrakurikuler di sekolah ataupun apapun itu dalam bentuknya kepramukaan. Jadi begitu kita masuk ke karantina nasional memang kita sudah harus siap dengan punya skill tersebut. Salah satunya, ya. Oke. Lalu sekarang ini kan Kak Ayu juga sebagai artis ya, aktif di dunia acting. Iya. Apakah itu menjadi seorang paskibraka itu adalah salah satu seperti jalan untuk bisa masuk ke dunia actingnya Kak Ayu saat ini? Satu hal yang berbeda sebetulnya karena jalurnya kebanyakan juga teman-teman setelah jadi purna paskibraka masuk ke TNI atau menjadi polwan ya, pengabdian kepada negara disalurkan melalui hal tersebut gitu. Mungkin ada yang menjadi aktris beberapa, bahkan ada yang menjadi sutradara dari paskibraka. Nah, tapi bahwa paskibraka itu menjadi jalan untuk masuk ke dunia keartisan, rasanya enggak ya. Karena saya tahun 1980 menjadi paskibraka, tidak semata-mata langsung kemudian menjadi aktris di saat itu, malah nggak kepikiran pada masa itu, baru kemudian di usia menjelang 35 tahun saya masuk ke dunia entertainment. Oke. Lalu ketika menjadi artis dan juga menjadi seorang yang pernah mengibarkan bendera di Istana Merdeka, menjadi paskibraka, lebih bangga yang mana? Kalau ditanya bangga yang mana, saya lebih seneng, lebih bersyukur yang mana. Jadi saya memilih dua-duanya. Dua-duanya bersyukur hanya medium untuk berpartisipasi dalam menunjukkan kemampuan yang kita miliki itu mediumnya berbeda. Kalau paskibraka memang kami terpilih untuk ditugaskan dan itu hanya pada saat itu saja. Pada saat itu saja, tapi harus kita lakukan dengan sempurna. Nah, sedangkan di dunia entertainment itu menjadi pilihan dalam hal karir. Jadi, tapi jelas bahwa
pengetahuan-pengetahuan yang saya dapatkan di Paskibraka itu sangat membantu kemampuan saya dalam totalitas berakting misalnya. Jadi pemahaman saya tentang sejarah Indonesia, pemahaman saya tentang budaya, karena sempat berkumpul berapa bulan, dialek, itu di dalam seni peran kan dibutuhkan. Ketika saya menjadi orang Padang, Betul. dialeknya seperti apa, dan saya punya network untuk belajar. Kemudian berperan sebagai orang Sunda, dialeknya harus seperti apa. Jadi kekayaan itu sudah saya sempat temukan ketika masih remaja. Itu sih keberuntungannya, dan juga pemahaman tentang sejarah kebangsaan itu menjadi lebih kuat. Oke, lalu apakah keberuntungannya Kak Ayu ini akan nanti Kak Ayu tularkan, entah itu ke anak-anak dan cucu-cucu Kak Ayu nanti gitu misalnya? Oh iya, kalau yang paling saya tekankan kepada anak-anak dan cucu, nomor satu adalah kejujuran, yang kedua adalah toleransi. Jadi kebetulan dua anak saya adalah laki-laki, jadi saya pesankan kepada mereka bahwa nanti di keluarga kalian menjadi imam, tetapi dalam menjadi imam bukan berarti bahwa seorang laki-laki atau suami itu kemudian semena-mena, juga harus punya persamaan hak terhadap istrinya, memberikan kesempatan kepada istrinya. Kemudian juga toleransi di dalam beribadah dan sebagainya. Jadi itu yang paling saya tekankan kepada anak-anak. Lalu kepada misalnya cucu-cucunya Kak Ayu, apakah mendorong seperti supaya mereka bisa berperan juga di Paskibraka gitu, atau terserah mereka lah gitu? Oke, terserah, karena memang untuk menjadi seorang Paskibraka itu kan memang ada prosesnya ya. Jadi kalau memang mereka ada yang tertarik, kenapa enggak? Karena menjadi seorang Paskibraka itu menurut saya bukan hanya pengalaman satu hari pada saat tanggal 17 Agustus, tapi terutama pada saat kita dilatih 1 bulan. Saya dulu sempat berpikir bahwa ketika setelah keluar dari karantina itu, seandainya saja semua pemuda-pemudi atau putra-putri Indonesia mendapatkan kesempatan untuk masuk ke dalam training ataupun pembinaan tersebut, insya Allah mungkin ya apa yang dinamakan, kita bisa betul-betul mewujudkan bangsa yang memang mempunyai ideologi yang kuat gitu. Dulu sempat ada pemikiran seperti itu. Oke, lalu adakah tips-tips sedikit nih bagi anak-anak muda Indonesia yang mungkin ingin menjadi Paskibraka, mengikuti jejaknya Kak Ayu? Oke, karena pada saat itu saya tuh nggak pernah merencanakan. Mimpi ada, tapi tidak pernah merencanakan dan mencari tahu bahkan kalau menjadi seorang Paskibraka tuh harus seperti apa sih prosesnya. Itu nggak mencari pada saat itu, tidak mencari. Tapi kan zaman sekarang untuk bisa menjadi seperti itu akan sangat mudah, karena kita bisa dengan gadget kita bisa cari tahu bagaimana sih caranya, atau bertanya pada kakak-kakak yang era 2020 ke atas ini. Mereka dulu bagaimana jalurnya bisa menjadi terpilih. Tetapi jelas bahwa kalau memang maka persiapan yang perlu dilakukan adalah, ini seingat saya ya, atau berdasarkan yang saya alami. 1, olahraga menjadi penting. Kesehatan menjadi sangat-sangat penting. Kemudian kedewasaan dalam pola pikir itu juga menjadi penting. Dan itu bisa didapat di mana? Bisa didapat kalau kita memang menjadi manusia yang aktif. Aktif artinya aktif berorganisasi. Organisasi itu juga bisa apa saja, organisasi sosial, apapun organisasi yang bergerak di bidang budaya, organisasi fotografi atau apapun, tetapi mereka punya keaktifan, karena itu akan menjadi modal, salah satu modal untuk bisa percaya diri tadi. Sedangkan untuk mencari tahu mungkin bisa masuk ke pembinaan-pembinaan yang ada di sekolah-sekolah, bertanya kepada guru pembina atau guru pembimbing untuk cari tahu gimana caranya. Karena sekarang kan untuk Paskibraka sudah di bawah BPIP ya, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Ya.
Oke, lalu ada pesan-pesan nggak untuk anak-anak muda Indonesia saat ini untuk mengisi kemerdekaan Indonesia ini ke menuju ke Indonesia yang lebih maju gitu? Ya, kalau saya ditanya apa pesan yang ingin disampaikan, saya lebih memilih apa yang Presiden Jokowi pernah gaungkan, yaitu revolusi mental. Jadi tidak hanya sehat secara fisik, tapi secara mental juga. Karena dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita menjabat, ketika kita memiliki kekuasaan, ketika kita punya uang yang banyak, lagi-lagi yang bisa membuat Indonesia maju itu adalah karakter manusianya. Jadi yang saya harapkan adalah generasi mendatang itu jangan lupa bahwa Indonesia atau leluhur kita itu punya kekayaan budi pekerti yang luar biasa dari berbagai suku bangsa. Itu terlihat sekali dalam istilahnya apa ya kita menyebutnya, misalnya gini, ada yang mengatakan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Peribahasa ya, oke ya, peribahasa. Terima kasih. Jadi punya peribahasa-peribahasa yang maknanya tuh dalam banget kalau itu diresapi, apalagi diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kalau saya sih harapannya mimpi kali ya Mbak, tapi kan kita mulai dengan mimpi. Indonesia bersih dari korupsi. Oke, itu betul. Yang salah satu yang sangat kita mimpikan ya di Indonesia saat ini. Ya. Oke, Sobat Forum. Sebelum kita sudahi forum Polwan hari ini, saya punya sesuatu untuk Kak Ayu. Iya. Apa tuh sesuatunya? Jadi deg-degan. Nah, sedikit aja. Oke. Oke. Iya. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Iya. Ini merah putih loh. Terima kasih. Saya mau minta selfie, boleh? Boleh, silakan. Minta selfie. Ya. 1, 2. Merdeka. Merdeka. 1, 2. Merdeka. Iya. Boleh duduk kembali. Terima kasih Mbak Pita. Iya, sama-sama. Cantik sekali bunganya. So, itu ngobrol-ngobrol saya bersama Kak Ayu Diapasya hari ini. Wah, banyak banget nih cerita-cerita dari Kak Ayu yang menceritakan tentang pada era 80-an menjadi seorang paskibraka di Istana Merdeka, dan juga banyak sekali pesan-pesan yang disampaikan Kak Ayu untuk anak-anak muda Indonesia saat ini, Sobat Forum di rumah yang mungkin ingin menjadi paskibraka juga seperti Kak Ayu, bisa nih dijalankan semua nih apa yang sudah dipesankan oleh Kak Ayu kepada Sobat Forum di rumah. So, saya dan Kak Ayu Diapasya pamit undur diri. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih Forum Keadilan. 3, 2, 1, clear.